pilih kata teman gue gitu. Terus gue kan senang warna biru, ada satu warna biru Van, bagus, cakep gitu ya, keren banget gitu. Itu dan warna yang lain kan biasanya merah gitu merah ya. hitam. Gue pikir aduh merah gue nggak suka biru. Yang itu gimana ya biru? Temen gue bilang oh jangan. Kenapa? Itu buat orang meninggal katanya. Bukan cuman buat orang meninggal, jadi buat ulos untuk jenazah. Jadi rupanya kalau jenazah bukan untuk datang ke ngelayat. Bukan untuk datang orang meninggal, tapi kalau jenazah itu diulosinya berwarna itu. Saya Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Iya. Kembali lagi bersama saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Di acara Random Jumat. Iya, Random Jumat. Masih di rumah masing-masing. Masih di rumah masing-masing. Masih ketemu Jumat lagi, berarti bersyukur. Alhamdulillah. Iya. Iya, ini soalnya angka kasus sudah mulai turun, tapi belum reda sama sekali ya. Baru turun aja gitu. Iya. Kasus betul. COVID-nya. Jadi masih di rumah aja, masih PPKM level-levelan. Jadi ya kita ngobrolnya gini aja dulu lah ya. Iya, betul. Oke, kita mau bahas apa nih, Van? Bahas apa ya? Kemarin kita nggak bikin episode Agustusan ya hari. Iya, belum. Jadi ya sudahlah. Kita bahasnya sekarang. Berhubung WFH, semua hari kerasa sama, Van. Jadi lupa 17 Agustus. Lupa tanggal. Iya. Iya, jadi kita bahas itu aja. Kemarin itu Pak Jokowi kan selalu pakai baju daerah tuh kalau pidato di MPR ya, bukan pas upacara bendera pas upacara benderanya juga sih, tapi yang menarik waktu pidatonya ya di pidato di DPR itu kan pakai baju Banten deh. Iya. Nah, kita bahas baju daerah aja, baju adat. Oke, boleh. Ini susah ini. Kan random ini. Saya susah ini. Namanya Random Jumat ya kayak gini nih. Kita obrolan random tentang topik yang random aja lah gitu. Random aja ya. Oke. Oke, gue waktu pertama kali lihat baju Baduy ya, yang dipakai itu kan baju Baduy luar, baju Kanekes sebenarnya yang dipakai hitam, bawa tas anyaman sama ikat kepala batik biru hitam itu. Itu gue nggak langsung kenalin ini Baduy luar nih, baju Banten nih gitu. Padahal kan kita orang Banten ya, maksudnya tinggal di Banten gitu. Iya betul. Ya kita mah biar bagaimanapun selalu merasa sebagai orang Bandung. Betul. You can take Harnas from Bandung, but you cannot take Bandung from Harnas gitu. Iya. Gua masih 50% hidup gua di luar Bandung itu belum tercapai, Van. Sekarang masih di bawah 50%, masih beberapa tahun lagi baru tercapai. Kalau gua udah. Lu udah ya? Udah lama gue karena gue di Bandungnya sebenarnya nggak lama-lama amat kan gitu. Iya, karena gue terus-terusan di Bandung, jadi susah ngelawannya. Ya kita kan lumayan lama lah sebenarnya di kawasan Banten yang Tangerang lah sebenarnya. Tangerang itu kan orang suka lupa ya Tangerang itu Banten sebenarnya. Terus ngenalin baju daerah Banten tuh nggak bisa dengan cepat gitu. Ini baju daerah Banten nih gitu. Gue nggak bisa ngenalin. Padahal gue punya ikat kepala yang sama kayak yang dipakai Pak Jokowi itu, ikat kepala batik Banten. Terus gue pakai pangsi juga. Sekarang juga gue lagi pakai pangsi sih, celana pangsi sama baju itu gue punya padahal, tapi gue nggak bisa langsung mengenali. Wah Banten nih, enggak gitu. Sampai gue baca captionnya gitu. Gue baca captionnya menggunakan baju adat atau baju daerah Baduy Banten gitu. Baduynya juga Baduy luar ya karena hitam-hitam kan. Kalau Baduy dalam mah putih gitu. Dan agak aneh karena celana pendek. Kita membayangkan Pak Presiden datang ke acara negara pakai celana pendek.
Tidak ada yang Ini salah sih. ini Baduy dalam apa Mangga Dua Selatan ini? Sama-sama celana Kok pendek pakai ya. celana pendek? Iya. Eh ya gue sih pakai baju daerah kayak gitu, gue cukup sering lah gue pakai gitu. Lu kapan terakhir lu memakai baju daerah? Baju daerah Indonesia ya, bukan baju daerah Serpong. Baju daerah sih eh kalau gua sih karena buat gue itu kalau ada tema kedaerahan ya waktu masih kecil kan Hmm, ya beda lah ya kalau waktu kecil kan iya, kostum lah iya. itu ya. Eh biasanya standar gue adalah karena bokap gue orang Pekalongan. Ah, Batiknya itu harus batik Pekalongan, oke. which is beda dengan batik Indramayu atau batik Apa sih? Cirebon gitu Apa sih? ya. Gimana sih bedanya? Sebenarnya dia nggak punya motif tertentu sih. Kalau kalau Megamendung tuh kan Cirebon gitu Cirebon. ya. Kalau misalnya apa namanya Burung burung hong atau apa kan itu? ya itu kan Jogja Solo. Tapi Pekalongan itu dia warnanya lebih cerah yang kayak batik tiga negeri itu loh. Ada coklat, Hmm, ada coklat, biru, merah ya. Jadi tiga kombinasi warna itu karena batik tiga negeri itu kan di keliling-keliling negeri hmm, produksinya akhirnya di Pekalongan. Jadi orang Pekalongan apa warnanya tiga itu gitu hmm, rata-rata. Dan ada beberapa batik yang gue beli di Pekalongan sih. Ya batik Putri Diana misalnya hmm, apa ya motifnya lebih detail, lebih apa lebih detail, lebih halus gitu loh. Ya Pekalongan itu hmm, kan Wisucun dan kawan-kawan, tapi gue nggak punya batik Wisucun sih. hmm, hmm, Jadi apa namanya rata itu kalau ke kawinan, pokoknya kalau ke datang ke kondangan ya hmm, di sisi keluarga bokap gua, ya hmm. itulah batik Pekalongan. Ada yang coklat, bulan, dari Batang, dari Kedunguni semua. Ya itulah batik Pekalongan macam-macam tuh Eh, kayak gitu. Jadi kalau gue sih rata-rata batik Pekalongan. Nah baju daerah yang terakhir gue beli adalah dari Bali, Van. hmm, Karena kan liburan, iya, iya. bukan liburan. Waktu itu kan gue sempat sebulan lebih di Bali ya, lama di Hmm, Bali gitu. hmm, Terus gue bilang, yuk kita karena kan toko souvenir pada tutup ya. hmm, Karena pandemi kan, banyak toko-toko hmm, souvenir pada tutup. Kita juga nggak berani ke toko yang terlalu banyak turis gitu. hmm. Akhirnya ada supermarket namanya Bagus, apa kalau nggak salah ya. Itu di Gianyar, di Jalan Moko Ubud. Oke. Nah, Nah di supermarket itu tuh supermarket Bali, jadi ada apa yatnya istilahnya yang buat sembayangan itu Hmm, loh. hmm. Dan semua perlengkapan baju adatnya kan, Oh, oke. adat udengnya gitu loh, Hahaha. sarungnya, terus bajunya. Dan harganya murah-murah, karena itu bukan toko turis kan, itu Iya, dipakai iya, buat iya. orang mau ke pura gitu ya. Jadi gua bilang, beli yuk. Oke. Jadi istri Dan, gue beli, anak-anak beli yang eh. kebaya kebaya Bali itu Oh, iya, sampai iya, iya. nanya orangnya, Mbak, ini Eh, satu set apa aja? Oh, ada kebayanya, ada eh. sarungnya, ada Ikat pinggangnya itu sabuknya, ya. ikat pinggangnya. Yang perempuan kan ada Eh, ikat pinggangnya. Yang kalau anak kecil satu set gitu. hmm, Terus kalau yang cowok apa gitu ya? Bawahnya sarung kan, atasnya hmm. udeng. Nah, tengahnya itu ternyata, aduh, gue ada sih bajunya. Yang Jadi kayak kemeja itu ya. putih kayak kemeja, Eh, sebenarnya mirip baju koko sih, tapi putih. hmm, Luarnya putih terus tengah sininya ada kayak corak batiknya geringsing sedikit gitu. hmm, Luarnya itu putih karena rata-rata kalau upacara kan putih, hmm, jadi dia putih gitu. Sambil ada udengnya, hmm. tapi udengnya biasa kan udeng turis yang udah Yang, bulat udengnya. Ini udeng yang harus diikat, oh, iya, yang iya. apa? Ya itu gue punya satu tuh. Jadi Eh, udeng yang ini terus diikat di depan gitu. Sampai pertama juga gue bingung makanya gimana sih mbaknya yang ngajarin tuh. Jadi iya, iya, iya. mbaknya ngasih kita tutorial Iya, iya. Gue sampai baju-bajunya. gue pernah pernah beli udeng yang sama tuh di pasar juga di Bali. Cuman gue lupa di belah mana Balinya. Tapi gue beli itu, jadi gue ke pasar sendiri. Terus ya sama itu toko baju-baju yang buat, oh ya, buat baju adat ya, baju adat untuk pacara lah gitu ya. Terus Mm-mm. gue tanya gitu, gue mau cari ikat kepala itu, dikasih yang tinggal pakai itu, yang tinggal ngeplus atau yang tinggal ngikat di Iya. belakang gitu. Dia bilang, enggak, saya mau yang betulan gitu, yang emang dipakai gitu. Terus dipilihin, terus ternyata itu tuh
motif-motifnya kan ada ini juga, ada oh kalau untuk ini pakai yang motifnya ini gitu, ada Ya, peruntukannya lah gitu ya. hmm, Ya udah beli satu terus dikasih kan selembar gitu gitu. betul. Terus ini makainya gimana Pak? Diajarin. Itu yang asik adalah dia ngajarinnya bukan cuma ngajarin makainya, Har. Bapak-bapak itu yang ngajarin gua, dia ngajarin artinya. Jadi katanya Oh, pertama gini, Mas, ini ke sini. Habis gitu ininya ditarik sampai ininya berlipat. Yang ini harus lebih tinggi dari yang ini karena artinya gini 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 gini. iya, Ya, itu ini. gua nggak tahu tuh. Ada Terus artinya ya. iya terus pas Emang tinggi sebelah sih. katanya Heeh. yang kanan harus lebih tinggi karena itu artinya kebaikan dan keburukan itu selalu ada, tapi yang baik harus lebih tinggi dia bilang gitu. Lu yakin yang kanan lebih tinggi? Gua seinget gua gitu. Berarti selama ini gue pakainya kebalik. Yang kiri lebih tinggi. Nah, Ntar gue tanya teman-teman di Bali ini mana yang masalah benar. masalahnya kan gue juga lupa itu kanannya kanan gua apa kanannya si bapak gitu. Kan kita ada pada depan gitu. Tapi iya, Terus It- iketan depannya katanya, pokoknya gue ikatnya di depan, ikat di depan iya di gitu. depan. Begitu di depan terus katanya itu si ujung iketannya itu gue lupa itu harus ke atas katanya. Jadi si Ah, ujung itu harus ke atas. Pak susah apa ngaplek gitu kan di bawah gitu. Oh berarti kurang tarik biar dia harus ke atas karena itu ada artinya. Maksudnya jelasin lagi artinya. oh. Kan sampai bisa bikin sendiri rapih baru gue pergi dari toko itu. Tapi memang mesti Eh, nanya, Van ya. eh, Karena kan gue pernah di Bali G, Bali G hmm, lagi jalan-jalan zaman muda dulu lah ya. hmm, Jalan-jalan ke Bali G. Bali G itu kan ada pasarnya. Itu kan pusat hmm, budaya Batak tuh ya. hmm, hmm, Ada pasarnya. Pasar itu keren banget, Van. Atapnya tuh gorga itu, rumah adat Batak hmm, itu. hmm, Gorga empat ya, 4 biji kalau nggak salah. Pokoknya gede gitu. Bawahnya tuh orang hmm. jual-jual-jualan. Obviously ada yang jualan ulos. Oke. Gue bilang, di Bali kayak gue harus beli ulos deh kan. Eh, eh, Terus pilih deh, pilih kata temen gue gitu. eh. Terus gue kan seneng warna biru. Ada satu warna biru, Van. Bagus, cakep gitu ya, keren banget gitu. Itu tentunya yang lain kan biasanya Iya merah-merah gitu ya. merah hitam Gue gitu. pikir, aduh merah gue nggak suka biru. Yang itu gimana yang biru? Temen gue bilang, oh jangan. Kenapa? Itu buat orang meninggal katanya. Bukan cuman buat orang meninggal, jadi buat ulos untuk jenazah. Jadi Oh rupanya kalau jenazah bukan untuk datang ke ngelayat bukan ya. untuk datang orang meninggal, tapi kalau jenazah itu diulosinya baru warna itu. Oke oke, nggak jadi gue beli warna merah akhirnya. Emang mesti Itu nanya sih fatal. ya. Emang Itu mesti mesti nanya. nanya, mesti nanya, mesti nanya. Iya. Iya apa? Ya kayak yang di Bali itu kan juga gue nggak tahu ya kalau teman-teman ada yang orang Bali di sini yang nonton kita terus atau yang dengerin kita di Spotify terus bilang enggak kok Pak itu sebenarnya ya batik mah batik aja gitu ya yang nggak tahu ya gue waktu Hmm, itu diajarinnya begitu ya tapi hmm. setahu gue memang di semua daerah tuh bukan di semua daerah lah ya di banyak daerah motif dan warna itu untuk baju daerah ya baju adat itu bisa fatal ya memang ini kalau salah deh kalau Iya. kalau sampai lu salah salah milih atau salah pakai itu ya berat gitu artinya orang tuh bisa tahu bahwa ini ada yang salah ini Iya, maknanya. gue tuh nggak pernah lupa waktu jalan-jalan ke Flores, Hmm, Sumba, NTT itu ya. Waktu di Flores tuh kan naik angkot ya. Jadi macem-macem tuh orangnya. hmm, Tapi teman gue yang orang Flores ngasih tahu, Pak, hmm, semua orang pakai sarung rata-rata ya. atau bawa sarung lah ya. Bukan dipakai sebagai sarung, tapi sebagai dikalungin aja gitu. Dia bilang, Pak, dari sarungnya saya tahu dia orang mana. Yang ini orang Oh iya Sawu, iya yang iya itu iya. orang Ende, yang ini orang ini, yang ini orang Sumba itu. Eh, Semua ternyata gue perhatiin iya loh, beda-beda loh. hmm, Dia tahu persis ini pasti orang ini nih, pasti sarungnya warnanya ini, hmm, motifnya ini gitu. Jadi dia is part of identity ya. Padahal iya. cuma tenun gitu. Itu aduh luar biasa banget tuh. Gua nggak tahu sekarang gimana, tapi kalau di hotel-hotel di situ tuh kalau pagi-pagi banyak orang datang tuh nawarin kain, Pan. Hmm, Ada yang dari gua sampai sekarang masih ingat kalau Sumba itu kan tenun ikat hmm, yang kuda-kuda gitu. Itu Sumba tuh. hmm, hmm, Terus kalau rote itu bunga-bunga hmm, motifnya hmm, gitu. Terus hmm. kalau alor itu nggak ada motif, garis-garis.
Oh, oke. Jadi cuman garis-garis aja, warna-warna merah, ungu, biru gitu. Jadi dia nggak ada motifnya. Jadi itu menarik ya. Apa udah terbentuk sebagai identitas gitu kainnya, Iya. Gue ya. gue berapa berapa bulan yang lalu ya, sebelum pandemi lah ya, atau awal-awal pandemi itu. Gue dapet dapet souvenir, dapat kain dari Hmm. waktu itu ada visit dari eh gue lupa, bukan Pemda lah ya, apalah gitu ya, dari dari desa Silalahi itu Mhm. di pinggir Danau Toba. Itu gue dapet kain, dia kain itu bukan ulos, dia tenun gitu. Gue Mhm. dapet kain, ya pas biasa kan bertukar souvenir gitu ya di akhir acara, terus kita semua yang hadir tuh dikasih oleh-oleh gitu sama Hmm. teman-teman dari sana. Ini pak buat bapak. Terus nah yang gue waktu itu rada rada ini, kalau yang lain kan oh ya dapat gitu, satu kantong itu isi ada kain, ada kopi, ada segala macam gitu kan, ah seneng gitu. Pas pas mau ngasihin ke gue itu, si bapaknya tuh ngelihat dulu ke dalam, jadi dibuka dulu, jadi kayak dilihat dulu, terus oh ya ini pak buat bapak gitu. Hmm. Nah kan gue, wah ini kenapa gitu kan, kalau ini yang lain kasih kasih aja gitu. Iya. Begitu gue keluarin kain warna kuning, kain itu warna kuning bagus banget, kayak dibilang pewarnanya alami lah pas segala macam, bagus banget ya. Cuma karena dia waktu mau ngasih itu dia lihat dulu gitu kan, gue bertanya-tanya gitu, ini kenapa gitu, apa Hmm. ada arti khusus gitu, sampai dia tuh kayak mau mastiin wah jangan sampai salah ngasih gitu kalau kalau Hmm. ke si bapak yang ini gitu ya. Ya udah, akhirnya gue tanya, pak ini kalian ada artinya nggak gitu. Terus dia bilang "Eh, nggak ada pak. Terus ini motifnya kayak gini-gini, ada yang khas gitu nggak kalau dipakai misalnya sama laki-laki atau sama perempuan, ini ada makna khusus nggak?" Terus dia bilang "Eh, nggak ada sih pak, sebetulnya ini bisa buat laki-laki bisa untuk perempuan gitu." Terus gue kan akhirnya udah ngobrol panjang lebar segala macam, akhirnya gue balik Hmm. lagi, muter kan, balik lagi ke situ, gue tanya lagi, Iya. jadi kalau untuk laki-laki tuh ada yang khas nggak pak, garisnya harus gimana gitu. Oh nggak ada pak, itu gimana aja nanti jahitnya kayak gini-gini. Akhirnya karena penasaran, akhirnya gue tanya juga gitu, pak tadi kenapa dilihat dulu pak yang punya saya. Akhirnya gue tanya juga, terus dia jawabnya kayak gini, enggak pak, soalnya kita punya yang warna biru, kita punya yang warna hijau, kita punya yang warna merah, kita juga bawa yang warna kuning. Terus eh, dari tadi kita ngobrol, saya lihat kayaknya bapak bagus kalau pakai yang warna kuning. Hanya masalah fashion ya Gue berarti ya. bilang, oke terima kasih. ini, ini, ini concern sekali. Iya. Gak langsung makasih pak. Bagus bagus Dia ya. bilang, bapak tahu Tapi saya. ada apa menarik gitu ya Iya. dengan itu khas Sumatera Utara tuh begitu Bang. Kayaknya serius padahal alasannya 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 sederhana tapi yang Sederhana. ngomong serius kan Iya gitu. ngomong serius. Khas. So ada satu pengalaman yang apa ya? Ini gue share lah karena berhubungan dengan motif-motif kain gitu ya. Hmm. Kita kan eh, jadi 100 Maknyus serial yang terakhir itu Hmm. kan 100 Maknyus jalur mudik Oke. ya, Pantura ya Hmm. sebetulnya. Dan itu kan sebetulnya dibuat, artinya konsepnya dibuat sama Pak Bondan Hmm. ya. Jadi Pak Bondan waktu itu udah bikin nih abis ini kita karena proyeknya udah jadi udah deal tuh. Hmm. Jadi dia bilang saya mau operasi, abis operasi kita langsung survei katanya. Ya, Hmm. oke. Jadi udah ditulis semuanya tujuannya ke sini ke sini ke sini ke sini sama komentar dia juga gitu ya. Ini makan ini, makan ini, makan ini udah clear. Jadi abis pokoknya saya operasi sebentar, abis itu kita langsung survei. Ya, ternyata kan Tuhan berencana lain ya. Hmm. Terus beliau wafat. Nah, bukunya kita lanjutin Hmm. berdasarkan catatan dia itu dan diterbitkanlah sebagai 100 Maknyus jalur mudik gitu ya Hmm. dari Jakarta sampai Banyuwangi gitu. Nah, masalahnya adalah waktu launching. Karena biasanya launching buku kan ada Pak Bondan, gue Lydia gitu ya. Hmm.
Betawi, Joglo Semar dan sebagainya itu selalu Pamunan gue Lydia. Sekarang penulis utamanya gak ada gitu. Oke. Ya, gue sama Lydia mau launching berdua. Aduh, kayaknya kurang gimana nih, gak berani gue bilang gitu ya. Kayaknya kita kurang kompeten gitu, harus ditambah kompetensinya. Tapi caranya gimana? Karena dalam satu kuliner Pantura itu kan message-nya adalah berbagai macam culture yang terlibat. Ya, kalau lu misalnya kuliner Jogja itu rata-rata ya kulit Jawa gitu kan. Kuliner Bali rata-rata ya budaya Bali. Tapi Pantura itu kan ada gulai kacang ijo, ada soto tauco, gitu ya kan, ada Arab, ada Tionghoa, ada macam-macam ya. Jadi gimana caranya kita panggil siapa ini yang harus menggambarkan itu? Akhirnya kita ketemu Pak Kwan William namanya, William Kwan disebutnya. Dia ahli batik, ya. Jadi ternyata kita panggil dia sebagai pembicara utama dan dia gelar batiknya. Pesisiran. Dan dia bilang, lihat ini motif ini dari burung hong. Tapi karena pengaruh Islam jadi dari lehernya diputus ya, itu di batang ya, batik rifaiyah namanya. Terus motifnya berubah gini gitu. Yang satu lagi ada motif Arabnya, yang satu motif Tionghoanya, yang satu motif Jawanya. Jadi dalam selembar kain itu semangkuk soto rasanya bisa diterjemahkan, Pan. Itu gua nggak apa ya. Itu karena kita cuman kepepet terus Pak William deh gitu. Ya, tanpa tahu apa yang mau dia omongin gitu. Ya udahlah, lu ngomong tentang Pantura kan banyak batiknya, lu pasti tahu dah. Tapi ketika dia gelar itu dan dia deskripsikan Tauto itu persis sama batik Pekalongan gitu loh. Ada batik ininya pengaruh Tionghoanya, ini ada pengaruh Jawanya, di sini warna-warna Jawanya, di sini tekniknya Jawa, tapi yang ini Tionghoa, yang ini Arab dan sebagainya. Batik itu melambangkan perjalanan budaya daerah itu loh. Antara Batang Pekalongan. Wih, Batang Pekalongan itu sebetulnya kayak Bandung Ciamis lah. Beda dikit gitu sebenarnya ya. Tapi ternyata waktu dia jelasin gue baru sadar, oh iya. Jadi dalam kain juga kita bisa melihat percampuran budaya yang sama kayak di makanan gitu. Baru ngeh gue. Itu buat pengalaman yang luar biasa buat gue. Akhirnya Pak Bondan tergantikan lah gitu ya. Karena ada orang lagi yang bisa menjelaskan itu gitu dengan depth of knowledge yang sama kan. Gitu. Jadi ya segitu dalamnya arti kain orang Indonesia ya, Van ya. Iya. Kain, terus ya kalau kain kan kita bicara motif, kita bicara apa tuh namanya tekstur beda gitu, dari bahan beda, jenis bahannya beda. Motif itu juga kan yang batik yang kalau batik yang tadi kan kompleks ya, ada ini itu. Kalau kita nggak ngerti itu bisa jadi salah juga sih, kayak batik yang begini teh parang, batik yang nah itu kan nggak tahu gue juga yang selalu miring gitu, terus dia tegak gitu. Nah itu kan harus tegak ya gitu. Kalau lu jahit dengan dia rebah gitu kan. Dulu kalau masih ingat mungkin teman kita Cindy Ceret itu suka ketawain kalau ada orang pakai batik itu, dibilang katanya itu batik parang bobo. Parangnya bobo berdiri jadi tidur. Ya sesederhana itu kan, padahal itu tuh sesuatu yang ya apalagi buat kita yang di Pulau Jawa lah, itu kan sesuatu yang kita sering lihat gitu ya. Motif kayak gitu tuh gitu. Itu aja masih bisa salah gitu, apalagi kalau yang ya sama kita budayanya jauh lah gitu ya. Jadi harus nanya bener gitu, harus motifnya bener, jenis kainnya bener, makainya bener gitu. Iya, betul. Itu penting tuh. Bentar, lu berarti terakhir beli kan tadi yang Bali itu ya, baju terakhir pakainya kapan? Ya waktu baju batik itu akhirnya kita pakai sekeluarga waktu acara dinner nasi goreng buku gua di Bali.
di Hutton SD Celador kan. Waktu itu kita ngadain acara pairing nasi goreng dengan wine itu. Dan membahas buku nasi goreng tulisan gua yang masih bisa dibeli di Shopee. Ya, masih ada stoknya ya. Tolong lah ya. Nanti gua pasang di sini gambarnya. Ya boleh. lewat tapi di depan. Waktu itu sekeluarga kita pakai di situ. Tapi cuma kan itu kan 2 kali dinernya, cuman pertama karena yang kedua kita nggak ada, gua doang yang datang karena di dinner pertama berhubung itu wine sampai jam 10 malam anak-anak teler. Jadi yang kedua gua doang yang datang. Tapi abis itu kalau ada acara sekolah mereka pakainya baju yang Bali itu. Nggak tahu di mana ya. Pertanyaan di mana beli baju daerah, Van? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Di mana beli baju daerah? Kalau di Bandung ya, rada gampang sekarang karena kan beberapa tahun terakhir ini kan ada peraturan Perda kayaknya ya, yang mengharuskan anak sekolah pada pakai baju daerah gitu ya, ke sekolah gitu. Sehingga orang yang kan anak sekolah kan nggak kecil semua kan, ada yang gede gitu badannya. Jadi untuk orang dewasa beli baju kayak beli pangsi, beli celana komprang, baju pangsi, ikat kepala itu gampang kalau di Bandung. Kayak di Kosambi gitu banyak gitu. Kosambi ya. Ya, sampai dulu sebelum pandemi bahkan nyokap gue tuh suka nawarin gitu. Ngapain ya? Bukan anak sekolah gitu ya gue. Tapi nawarin mau beli nggak gitu. Terus emang kenapa? Iya banyak itu di Kosambi, kalau mau kan suka katanya. Iya, akhirnya beli sih. buat MC. Enggak, nah itu gua pakai baju kayak gitu itu buat hari-hari aja gitu. Jadi kalau kayak misalnya gua Jumatan gitu atau gua keluar rumah gitu, dalam rangka ngapa-ngapain aja gitu, itu masih gue pakai gitu. Jadi gue bisa kayak kemarin Pak Jokowi pidato di DPR MPR itu, gue mah pakai gitu kadang-kadang ya buat ke Giant ke supermarket gitu. Pakai aja gitu, itu masih gue pakai, dan karena enak gitu, nyaman kan baju kayak gitu kan, baju itu ya terutama yang daerah yang itu gitu, baju daerah yang kayak gitu tuh nyaman. Sebenarnya kan baju dia longgar gitu, terus enakin lah gitu. Cuma nggak pakai ikat kepala aja, kadang-kadang aja. Ini sekarang lagi udah lama nggak cukur karena tukang cukurnya tutup gara-gara PPKM. Jadi sekarang gue lagi pakai lagi gitu, karena kalau enggak nanti terlalu nutup gitu kepalanya. Gue pakai itu buat sehari-hari, dan sebenarnya ada satu peristiwa yang membuat gue merasa baju daerah dipakai hari-hari itu sangat normal. Itu kejadian waktu itu hampir lulus kuliah lah di ITB di Bandung. Salah satu kakak kelas gue di Ludruk, kan gue dulu di ITB ikut di Ludruk ya. Salah satu kakak kelas gue di Ludruk itu orang Jawa Timur, gue lupa, bukan Surabaya lah, salah satu kota di Jawa Timur. Itu menikah dapetin orang Bandung, orang Sunda. Nah, karena dia keluarganya yang bisa datang itu cuma sedikit, akhirnya kami yang anak-anak Ludruk inilah menjadi rombongan keluarganya gitu. Disewain lah baju kan, gue sama teman-teman lo mahasiswa gitu kan, disewain lah baju adat, baju Sunda itu, pakai beskap sama sarung kan, sama bendo ya, sama belangkon Sunda itu. Acara di Cikutra kalau nggak salah di Bandung. Pulang dari sana, mestinya kan kita balik ke base campnya lah, hotel tempat mereka menginap, terus kita ganti baju, terus ya udah pulang gitu kan. Iya. Rame-rame tuh, kira-kira berenam bertujuh gitu. Terus biasalah anak Ludruk nih kan rada-rada senang menampilkan diri gitu. Kesebutlah salah satu ide dari teman gue gitu, dia bilang, lu berani nggak ke BIP pakai baju kayak gini? Terus ya anak muda lah digituin ya. Jawabannya pasti kenapa tidak?
Jadilah mobil belok ke BIP, parkir, kita naik ke atas. Bertujuh kita semua pakai beskap, pakai sarung, pakai selop Ah, sama benduk. Kita jalan-jalan di BIP. Jalan-jalan, beli minum, nongkrong ini semua. Ada kali 2 jam kita muter-muter di BIP gitu. Sampai kita pikir, ah udah nih balik, kita mesti balikin baju daerahnya. Dan ternyata setelah dipakai-pakai buat jalan-jalan kayak gitu, ternyata ya enak loh pakai kayak gitu. iya. Ternyata tuh Hmm. tidak seaneh itu gitu orang. Dan gue nggak tahu apakah karena itu Bandung atau karena yang lain ya. Kami bertujuh rombongan pakai baju Sunda lengkap keliling-keliling mall itu tidak menjadi perhatian. Artinya nggak, ya diliatin sih, tapi nggak diliatin-liatin amat gitu. Hmm. Hmm. Nggak diliatin yang oh aneh banget sih gitu. Kayak beli minum gitu, beli jajan gitu, itu penjualnya nggak komentar sama sekali, kayak kayak bahwa orang datang beli es krim ke tempat dia dengan pakai bendo dan beskap teh kayak terjadi setiap hari aja gitu buat dia. Hmm. Jadi Tapi agak kurang relevan, Van. Soalnya kalau lu ngetesnya di BIP, itu masih radius 5 kilometer dari Jonas Banda. mungkin itu Kalau lu sebabnya. masuk Mall Kopo Indah, baru lu diliatin orang kayaknya. Pasti dikira habis foto ya. Iya, pasti habis foto. Lagi bosen nunggu antrian foto gitu. Ke BIP dulu Tapi, ini. tapi nyaman sih nyaman ya. Ternyata tuh menurut gue ini ya yang hambatan kita memakai baju seperti itu setiap hari adalah asa aneh kan, satu Hmm. berasa aneh gitu, kayak apaan sih gitu kan, kayak gitu. Yang kedua adalah takut nggak nyaman karena kan bahannya lain sama yang biasa kita pakai ini. Tapi ternyata dari situ gue tahu kayak sebenarnya satu nggak seaneh itu, terus yang kedua juga tidak serungsing itu gitu, artinya nyaman lah gitu, cukup nyaman. Hmm. Nah apalagi kalau lu pakai baju kayak baju Baduy itu, baju baju Sunda, baju Pangsi itu nyaman pisan sih beneran kalau lu cobain, lu beli. Sekarang mah banyak lah di kayak di Shopee, di Tokopedia gitu, banyak yang jual lah sekarang mah. Cuman Hmm. cuman ukurannya paling yang suka nggak standar gitu. Iya, iya. Jadi ya it's quite Tapi ya, comfortable actually. iya, itu sebetulnya satu opsi sih ya, karena apa? Ya why not gitu ya? Hmm, hmm. Kenapa enggak kita pakai baju adat lebih sering untuk bukan baju adat lah ya, baju daerah Baju lah ya, daerah, baju daerah ya untuk iya, kegiatan sehari-hari gitu ya yang iya, bisa iya, gitu. iya, Kayak gitu kayaknya lumayan apa jadi alternatif juga. iya. Kalau gue sih rata-rata kalau nge-MC atau ada acara gitu, Hmm, hmm. jadi MC atau jadi pembicara, gue baru pakai batik-batik tertentu lah yang apa representable gitu. Gue masih menunggu waktunya gue balik ke kampus setelah pandemi selesai dan kita bisa balik ke kampus. Gue kemungkinan juga akan paling tidak sekali gue akan datang ke kampus mengajar dengan baju daerah. Kalau ditanya ada apa pak, kok pakai baju daerah gitu? Lagi ada peringatan perayaan apa? Ah enggak ada, ini mah baju kita aja. Baju sehari-hari aja Ini biasa sorry. gitu ya. Oke. Oke, teman-teman semua, thank you yang udah ngedengerin. Siapa tahu kapan mau pakai baju daerah berikutnya? Nggak usah nunggu tanggal istimewa gitu ya, pakai Iya, aja. pakai aja. Kalau belum punya, cek di Tokopedia mungkin ada. Daerah yang mana mana aja lah gitu Mana ya. aja terserah. Oke, kita Oke, kalau gitu, kita ketemu lagi di episode random Jumat berikutnya. Mudah-mudahan di episode berikutnya kita sudah bisa ketemu lagi, nggak tahu siap. atau masih Ya, jauh-jauhan nah, begini kita. mudah-mudahan, mudah-mudahan udah bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Oke, saya Irfan Kartawirya. Dan saya Harnas. Kita ketemu di episode random Jumat berikutnya. Bye. Bye.